Oke, ya ini yang kita butuhkan untuk di checklist. Kemudian kita open create, new file, new. Nah, kita buat projectnya yang terbaru. Nah, di sini kita buat namanya sumber daya. Kita akan sampai nanti ke sumber daya. Kemudian nanti kita save dimanapun filenya yang akan kawan-kawan mau save, silakan. Nah, ini di browse, kemudian kita save dimanapun ya file data yang akan kita save. Nanti file data ini akan kita masukkan data-data topodik sama data-data lainnya seperti surf, litologi, dan data bornya. Nah, ini di create aja, di create, kemudian kita masukkan topodiknya ke data yang kita buat itu, ke file, maksud saya datanya dimasukkan ke file yang kita buat. Kita harus keluar dari Mainscape. Nah, ini sudah jadi. Ini adalah project awal kita, ini bentuk base nya. Kemudian kita masukkan data topodik, kemudian data-data lainnya dalam bentuk DXF nantinya. Nah, ini semua data ini kita masukkan ke file yang kita buat di di browse tadi. Ini kita masukkan datanya ke semua data di file data, kemudian yang topodiknya kita masukkan ke AutoCAD. Nah, ini kita salin atau masukkan ke AutoCAD ya. Nah, copy paste di sini. Oke, sekarang sudah ada di sini aman. Tinggal kita panggil di AutoCAD-nya nanti, di data main-nya nanti, Mainscape. Nah, cara memanggilnya adalah nanti semua data itu kita progress di design file ini ya. Kemudian kita import data topodik. Nah, ini kita ambil bagian DXF, kemudian kita input topodiknya. Ini database kita. Nah, ini ambil yang topodiknya karena 0 itu 0 isi. Dan ini kita buat new, outputnya nanti apa namanya, misalkan topodik atau topo layer atau topo. Nah, Mainscape ini menggunakan ini ya, tidak bisa menggunakan spasi, dia harus menggunakan underscore. Nah, ini kita panggil lagi. Nah, itu. Nah, ini akan masuk nanti outputnya ke design file itu. Jadi inputnya data topo, outputnya nanti masuk ke design file. Nah, jika saatnya sudah selesai loading, nah ini bisa kita panggil di topodik. Nah, ini database-nya dalam bentuk peta topo. Nanti kita bisa datanya semuanya bisa dimainkan di sana. Kemudian
Ini kita hapus karena dia data nol aja ini. Ya, tidak ada isinya. Baiklah, selanjutnya kita buat sheet ya. Buat sheet sama buat grid. Ini kita new. Namanya kita ambil sheet. Sheet ini seperti ini ya, seperti batas yang akan kita cari, batas mana topodik yang kita olah nanti. Jadi harus kita kasih batas dulu agar tidak melenceng keluar. Nah, caranya ditekan lambang ini, kemudian kita ambil ujung sudut topodiknya. Kemudian kita boundary kan seperti ini batas boundary yang akan kita olah. Selanjutnya kita akan masuk ke grid. Nah, ini boundary ya, boundary. Nah, itu sudah sheet ya. Jadi koordinatnya sudah ada langsung di sana. Kemudian kita masuk ke grid. Grid pada Mindscape ini itu suatu sistem koordinat yang digunakan untuk mempresentasikan dan mengatur data spasial dalam model tambang ya. Fungsinya sebagai kerangka kerja geometris yang memetakan lokasi objek. Nah, itu dia. Berarti kita butuh grid. Nah, data inputnya dari sheet, nanti outputnya kita ganti 10.000. Sekarang kita ganti 10.000. Ini data inputnya masih sheet. Kemudian oke, sudah pas semua. Nah, nanti kita bisa lihat hasilnya di design file juga. Nah, kemudian kita triangle kan semua yang kita masukkan tadi. Cara model, kemudian kita cari triangle. Nah, triangle itu pada Mindscape itu adalah elemen dasar dalam pemodelan permukaan ya. Jadi yang digunakan untuk mempresentasikan data geometri dalam bentuk mesh atau jaringan segitiga. Jadi kelihatan nantinya beda tingginya atas atau bawah. Triangle. Ini fungsi triangle itu mempermudah integrasi data dan software juga ya. Kemudian dia sebagai elemen dasar juga. Kemudian X, Y, Z nya juga bisa dapat lihat nanti. Nah, tinggal dimasukkan data ya. Data kita buat outletnya nanti topo3 nanti ya. Data awalnya masih di topodik itu, topodik. Nah, ini bisa kita ganti warnanya jadi hijau atau putih. Kemudian di optionnya ini sudah pas. Ini dicentangnya dihilangkan, kemudian ini diganti dengan 2 ya. Oke, nah bisa kita panggil di design file triangle ini, dekat triangle yang kita buat tadi. Nah, topo3. Nah, jadi sini sudah bisa dilihat bahwa topo3-nya setiap triangle itu terdiri dari 3 titik kan ya, memiliki X, Y, Z-nya sudah kelihatan secara visual yang bagus. Kemudian triangle digunakan juga untuk membentuk dalam bentuk 3D seperti topografi, batas pit juga, dump area atau permukaan lapisan geologi. Nah, di sini kelihatan semua kalau di triangle kan. Kemudian kita olah lagi triangle-nya, mengambil model.
lagi di triangle. Nah, data inputnya tetap di topo3 tadi ya, yang sudah kita ubah dari topodik ke triangle. Kemudian kita ambil data topo3 ya. Kemudian ini kita new, kita create baru. Nah, ini kita akan membuat grid spec. Ini datanya dari topo yang awal ya, topo yang awal. Tadi kan kita triangle kan, dan sekarang kita buat grid spec. Grid spec itu kalau di software ini pengaturan atau spesifikasi grid yang digunakan nantinya atau untuk mengatur suatu model yang kita buat di sini. Nah, modelnya nanti bisa bermacam ragam. Kenapa kita butuh grid? Agar skalanya tidak kebesaran, skalanya tidak melenceng, skalanya tidak kecil-kecilan. Kemudian titik x, y, z nya akan nanti tepat ke titik yang kita input. Itu fungsi grid. Nah, ini semua sudah topo grid. Nah, ini kita checklist datasheet. Datasheet ini tadi untuk berfungsi ini ya, pembatasnya. Nah, kita tunggu. Oke, setelah berhasil, nantinya kita bisa melihat nanti di sini. Kemudian kita centang, hasilnya seperti ini. Jadi ini tidak triangle, tapi ini dalam bentuk grid. Jadi titik-titik di topodik itu sudah ditandai di grid ini. Kemudian kita desain lagi di sini. Ini habis ini kita masukkan sheetnya agar batasnya terlihat ya. Jadi batas mana aja yang di dalam sheet itu yang akan kita olah nanti. Dan oke, kita munculkan sheetnya dan grid filenya. Nah, di sini kita bisa centengkan. Nah, ini batas dari koordinat yang akan kita ukur. Kemudian kita masukkan dalam skema ya. Skema, apa fungsi skema sih di Mindscape ini? Jadi skema itu nanti kerangka kerja atau struktur yang digunakan nanti ya untuk mengorganisir, menyimpan dan mengelola data dalam project yang ini ya. Nah, nanti di sini ada kita buat drill juga, drill hole-nya berapa. Nah, nanti di sini bisa di skema ini bisa jadi kerangkanya. Skema juga membantu nanti mengatur data dalam project ya. Seperti yang saya bilang tadi, data labor, kemudian lapisan geologi, desain pit, jalan tambang juga bisa di sini. Cuman kita nanti hanya fokus ke litologi batu baranya di mana, kemudian bornya, data bornya. Nah, ini skema kita atur dulu. Jadi di sini ada lapisannya adalah W, kemudian A1, kemudian A2. Nah, ini adalah lapisan batu baranya. Nah, tinggal diatur yang ini paling atas.
kemudian di A1 A2 adalah di pertengahannya, dan terakhir B di bagian bawah. Kemudian kita masukkan juga skema batu baranya. Di pengelolaan data atributnya, setiap skema dapat berisi atribut khusus ya. Kita juga bisa mengatur kadar nantinya, jenis materialnya juga bisa, elevasi yang relevan, kemudian yang kita buat ini batu baranya di mana, OB-nya di mana juga bisa dimasukkan dalam skema ini. Skema juga memungkinkan pengguna untuk berbagi data nantinya. Nanti data-data yang kita bagi itu DXF-nya dalam skema inilah. Kemudian ini kita masukkan drill hole yang seperti kita bilang tadi. Datanya tetap dari inputnya dari skema. Nah, kita di sini kita buat drill hole-nya. Nah, kemudian kita setting lagi. Nah, data inputnya skema. Nah, di sini ini tinggal kita samakan aja ke bawah dengan cara fill down nanti ya. Nah, ini warnanya, silakan warnanya apa aja, terserah kawan-kawan nantinya. Menyesuaikan, kemudian semuanya kita masukkan. Saya kurang ngerti yang bagian ini, cuman ini kita fill down aja semuanya sampai ke bawah, karena skema di data ini cuma atau bor di litologi data ini hanya 4 karakter litologi ya. A1, kemudian A2, ada B juga. Jadi tidak terlalu banyak data bor, litologi data bornya, sehingga cuma hanya 4 karakter. Nah, ini mempermudah kita untuk belajar. Kalau seandainya datanya banyak, misalkan satu kali bor itu memiliki banyak karakter struktur geologinya, nah ini juga banyak nantinya. Bisa jadi itu 5 lapisan batu bara, nanti dinamai aja bisa dari A, B, C, D sampai E mungkin. Nah, ini karena cuma 4, jadi kita hanya 4 sampai sini seperti ini. Kita okekan. Nah, kemudian kita panggil drill hole-nya, kemudian kita atur ya. Tadi kan sudah ada skemanya, ada drill hole-nya, litologinya di dalam. Kemudian dalam drill hole itu nanti kita atur lagi. Nah, sesuai dengan TXT, data TXT dari data yang kita pastikan ke file data tadi. Nah, kita panggil lagi file-file data yang kita masukkan tadi. Nah, nanti kita atur sesuai TXT-nya. Nah, di sini kita buat new. Nah, ini kita format. Nah, ini namanya adalah source. Nah, jadi kita buka TXT source-nya. Nanti kita lihat, nah di sini ada semua node-nya di bagian berapa, kemudian string-nya di bagian berapa, datanya diambil bagian berapa. Nah, di sini ada semua div-nya di bagian 5, kemudian semuanya di bagian 1 ya. Nah, kita panggil lagi source, kemudian di litologi new, kemudian litologinya juga seperti itu. Kita lihat dari TXT litologinya 1 dan 1 ini
topodipnya di bagian nomor 2, kemudian di bagian nomor 3 juga ada. Dilihat aja, dicontoh aja di txt nya, dibuka aja txt nya. Nah, setelah selesai ini kita oke kan. Ini agak lama ini sedikit karena dari skema yang begitu besar datanya. Kemudian kita tambahkan ke drill hole. Nah, nanti drill hole-nya akan muncul sebanyak beberapa section. Nah, nanti kita akan masuk ke section untuk membagi section-section untuk pengolahan datanya. Nah, ini masih Nah, ini dia data bornya. Nah, kalau seandainya setiap bornya ada memiliki nama, kalau tidak ingin memiliki nama tinggal dicentang aja agar nah di dalam bornya sudah ada beberapa warna yang kita atur tadi. Tinggal kita bagi sectionnya. Nanti section pada Mindscape ini merujuk pada tampilan atau representasi, apa aja representasi data yang dalam bentuk penampang melintang nanti. Jadi kita bagi sectionnya karena ini terlalu panjang. Ya, ini nanti section ini digunakan untuk menganalisis atau memvisualisasi informasi geologi desainnya. Nah, untuk kasus ini adalah untuk drill hole-nya kita bagi nanti sectionnya agar tidak terlalu banyak. Ini data lubang bor. Kemudian outputnya. Kemudian nanti sebenarnya section itu juga bisa, nanti section itu karena sudah kita bagi, kita bisa mengestimasi cadangannya secara section, kemudian menghitung perhitungan volume, dan juga memvalidasi data bor. Itu mempermudah interpretasi data bor dengan menampilkan lokasi dan atribut bor nanti pada penampang. Itu data inputnya itu di section itu banyak sekali ya, bisa data topografi inputnya, data geologi, desain pit atau data bor yang sekarang kita analisa ini. Dan oke. Kita menunggu dari hasil datanya, karena ini cuma 4 lapis yang saya bilang tadi, jadi tidak terlalu berat datanya. Kalau seandainya dia banyak lapisannya, ini akan semakin lama karena pengolahan datanya juga semakin banyak. Oke, kita masuk ke cropland ya. Di cropland ini kita tinggal kita buka aja semua datanya. Kemudian kita buat di sini cropland. Itu garis referensi ya yang digunakan untuk menentukan lokasi atau jalur tertentu di dalam model tambang. Nah, yang saya bilang tadi, kita bagi cropland-nya membantu nantinya untuk memilih area spesifik untuk analisa lebih lanjut.
seperti yang kita bilang tadi, visualisasi geologi, desain tambang, atau evaluasi data bor. Jadi ini perlu kita cropland kan dulu. Beberapa cropland nanti akan dibagi-bagi. Cropland bisa juga digunakan untuk memilih jalur yang akan dijadikan basis pembuatan section, kayak melintang gitu dia. Dengan cropland ini nanti bisa fokus nantinya kawan-kawan untuk area spesifik untuk menganalisa geologi kadar mineral dan desain tambang di sepanjang garis tersebut. Nah, ini butuh analisa. Baiklah, seperti ini penampang yang akan terlihat, tapi ini belum menyatu. Nanti kita akan menyatukannya agar semuanya terstruktur dan menyatu dalam satu line. Nah, ini belum menyatu, ini cuman sudah terlihat bentuk dari lapisan-lapisan batu baranya. Jadi dalam bentuk cropland ini nanti kita konstruk nanti ya, konstruk agar penampang 3D nya nanti kelihatan tuh. Kalau sekarang kan masih belum. Nah, kita konstruk agar si cropland tadi dalam bentuk penampang 3D nantinya. Nah, ini konstruk tuh juga secara umum merujuk pada proses pembuatan atau pembentukan elemen-elemen dalam model tambang seperti desain geometri, kemudian jaringan struktur atau fitur spasial lainnya. Konstruk juga mengacu pada kegiatan membangun komponen yang diperlukan untuk mendukung analis perencanaan operasional tambang. Jadi dalam cropland tadi kita 3D kan lagi, yang mana floornya, kemudian batas-batas batu baranya agar terlihat di konstruk ini ya. Fungsinya itu ya membentuk geometri tadi, digunakan untuk membentuk model geometri seperti pit juga bisa, jalan tambang juga bisa, dam area atau batas tambang. Namun yang kita konstruk ini adalah lapisan batu baranya yang mana aja. Nah, kita panggil kurang lebih seperti ini konstruknya, berbagai lapisan. Nah, setiap lapisan yang kita konstruk tadi dapat dimunculkan. Nah, jadi dari data topodik itu kita konstruk lapisan-lapisannya ternyata seperti ini. Kita bongkar, kita ekstrak khusus untuk lapisan-lapisannya. Oke, itu tentang konstruk.
Selanjutnya kita dari lubang bor itu kita bagi lagi pembagian area-area yang akan kita analisa. Nah, ini karena terlalu panjang, jadi kita bagi per area nanti. Nah, ini kita garis lurus dulu. Sebagai acuan awal harus lurus, dia harus kena ke 3 titik bor itu. Kalau bisa mengenai tiga titik bor itu agar nanti ke belakangnya tidak terlalu banyak garis yang kita gunakan nanti. Ini distance-nya per 500 skala itu kita tarik ke kanan. Nah, ini skalanya akan sama. Nanti kita bagi beberapa bagian, 4 bagian. Nah, ini sudah 5 bagian. Kemudian berarti ada 7 bagian yang kita analisa nantinya. Ya, setelah kita bagi, kita skemakan lagi untuk nantinya dapat bagian dari area ini kita jadikan per section nanti. Ini outputnya, inputnya dari data ataupun grid ini, outputnya nanti kita oke. Kemudian layernya dinamakan dan kalau sudah ini dicentang, kita ambil di sectionnya, dicek dulu apakah sudah benar ya. Oke. Nah, ini karena per sectionnya ada beberapa lapisan tadi, jadi kita fokuskan satu-satu ya. Setiap garis itu akan kita tandai. Jadi ada 8 garis, 7 bagian. Nanti setiap garis itu kita isi koordinatnya berapa. Diklik aja garisnya, diklik. Oke, diklik. Kemudian nah, ini kita isi koordinatnya, tinggal di fill down. Kemudian di fill down nanti diubah koordinatnya. Semakin ini koordinat ke kanan ya, semakin ke kanan semakin bertambah karena jarak tadi. Oke, kita cek dulu, kemudian masuk kontrolnya.
Display dicentang, kemudian kita masuk. Display ini perlu ya, karena sectionnya agar bisa membedakan litologinya, bagian-bagian litologi. Jadi kita perlu membedakan warnanya nanti di display ini agar warnanya berbeda-beda dan nanti sectionnya bisa terlihat rapi. Kalau seandainya warnanya sama, nanti ketika melihat section kita kesusahan untuk secara visual kesusahan untuk membedakan mana lapisan A1 atau A2 di dalam data bore. Oke, kita okekan, dan setelah diproses dulu, habis diproses nanti kita panggil si pembagian sectionnya. Nah, kita panggil di sectionnya, kita refresh dulu supaya nah ini yang terjadi. Ada beberapa yang tidak terisi. Nah, ini gambar section dari bore. Nah, jadi setelah kita bore, kita bisa melihat lapisan-lapisan hasil dari bore itu dan melihat continuousnya kemana gitu, arah continuousnya kemana. Ini dalam bentuk 2D, section dalam bentuk 2D. Kita mainkan grafiknya. Data inputnya terpanggil, kemudian outputnya di kemudian oke. Berhasil kita panggil di sectionnya dari section tadi. Nah, ini dia pembagian batu baranya atau lapisannya yang bisa kita lihat continuousnya kemana aja arah lapisannya. Nah, oke, setelah terlihat batas penampangnya dalam setiap pengeboran itu, dalam drill hole itu, sekarang kita tandai atau kita ubah-ubah warnanya agar setiap bor itu terlihat berbeda warna, dan nantinya juga bisa kita konturkan. Nah, ini proses konturnya. Ini outputnya. Pokoknya mainnya adalah data mana yang jadi bahan dasarnya, kemudian output itu keluaran yang kita harapkan. Nah, ini setiap titik-titik bor itu kita ubah beberapa warna displaynya agar bisa kita buat nantinya dalam bentuk kontur yang berbeda warna. Cuman masih dalam kesinambungan, masih continuous pada lapisan tersebut. Cuma perbedaannya adalah lapisannya
yang berbeda dan kita akan membedakan warnanya di pada lapisan ini. Kita panggil. Nah, kita panggil setiap lapisannya ada, ini sudah dibuat perbedaan warna dan konturnya juga sudah dibedakan, tinggal kita sambungkan semua kontur itu. Kita sambungkan semua kontur agar nanti kontur dari lapisan itu bisa muncul, dan apabila konturnya nanti tidak tersambung, bisa kita sambung untuk menghitung berapa sih sumber daya yang ada di sana, karena kalau seandainya tidak tersambung di Mindscape ini datanya tidak bisa kita hitung. Tapi kalau bisa konturnya tersambung nantinya, itu bisa volumenya bisa dihitung. Nah, ini kita 0,1, kemudian ini 1. Play. Jadi dari perbedaan lapisan tadi nanti kita akan buat satu persatu konturnya. Sekarang lebih fokus ke kontur dari lapisan batu baranya ya. Sini kita buat value-nya ya, berapa terukurnya nanti, berapa terhitungnya, bisa kita permintaannya di sini di kontur ini kita bagi konturnya.
data bagi pembagiannya, kemudian ini adalah speknya berapa ini. Kita tunggu datanya, kemudian nanti kalau sudah selesai terproses kita bisa panggil konturnya. Nanti kita impor dulu di sini. Terus dia semakin mendalam, dia akan semakin datanya akan semakin banyak harus diolah. Ini yang sudah bisa kita tutup dulu. Nah ini sumber daya yang terlihat dalam bentuk kontur. Nah ini beberapa sumber dayanya itu belum bisa diukur karena belum terkoneksi. Jadi kita butuh mengkonekkannya sesuai data ini. Nah ini terlihat ya, batas sheet atau batas koordinatnya, sumber daya yang bisa dihitung. Cuman untuk membuat dia perhitungannya harus disambung, semua sumber daya ini harus kita sambung. Nah ini menjadi satu dia, jadi yang awalnya berbeda warna jadi, nah ini yang beberapa beda warna ini harus kita sambung. Nah dia harus tersambung, hijau dengan hijau, biru dengan biru, merah dengan merah, agar nanti tidak tercampur perhitungan dari setiap lapisan.
Kalau seandainya sudah seperti ini, sudah mulai tahap akhir ini, jadi kita akan menghilangkan kontur-kontur yang tidak berguna ya dalam perhitungan. Nah, seperti kontur awal tadi, nah yang menjadi kontur ini dapat dilihat lapisannya. Ya, yang kontur luar yang tidak bisa dihitung atau tidak dalam perencanaan perhitungan bisa kita delete dulu. Nah, ini adalah kontur akhir sumber daya yang berisi yang dapat dihitung dan menjadi uh, base data untuk perhitungan sumber daya nanti. Setelah kontur terakhir, kalau sudah tersambung semua seperti ini, bisa kita hitung nanti sumber dayanya. Sudah tahap akhir. Nah, ini sumber dayanya yang
diekspor ke Excel. Nah, ini kita delete dulu, tidak berguna. Nah, ini jadi data utama yang akan jadi perhitungan. Nah, selebihnya adalah hitung-hitungan dalam bentuk Excel, karena di aplikasi sudah selesai. Nah, tinggal perhitungan di Excel ya. Ini kita batasi untuk ini menjadi total nanti berapa. Nah, ini juga dibatasi nanti. Jadi kita buat dulu beberapa bagian. Setelah kita buat beberapa bagian seperti ini, nah, maka tinggal dihitung dari volume semua ini menjadi, nanti kita hitung volume batu bara, verbardennya, sehingga nanti dapat cadangannya berapa.